Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1725 Keputusasaan Cherry Sie. Apa yang ditakutkan itu yang terjadi. Di antara gletser Gunung Kunlun, yang paling ditakuti adalah longsoran salju. Kekuatan dahsyat alam bukanlah sesuatu yang bisa diatasi manusia. Begitu longsor terjadi, ia akan berguling dengan kekuatan yang mengerikan. Datang, kemanapun pergi, tidak akan ada rumput, bahkan jika itu adalah puluhan ribu gletser, itu akan berdampak ke bawah, menghancurkan dunia sepenuhnya. Longsoran salju adalah bencana yang tak terbayangkan. Boom! Suara mendengung yang memekakkan telinga, diiringi salju tebal yang menggulung di puncak gunung, di antara langit dan bumi, sepertinya hening seketika. Tidak hanya Thomaskin, bahkan Nicholas Page dan Lisa Luo pun tercengang. Saat ini, tidak perlu bertempur, sudah bagus jika tidak mati. Apakah ini? Wajah cantik Lisa Luo diselimuti embun beku. Kerusuhan antara langit dan bumi juga membuatnya merasa sangat berbahaya. Di hadapan alam, manusia sangatlah kecil, tidak peduli apakah itu peradaban manusia atau peradaban Atlantis. Mereka biasanya berada di kedalaman laut, jadi tidak menyadari keberadaan longsoran salju, hati mereka penuh dengan depresi dan keraguan. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang bisa menghindari masalah ini. Thomaskin mengerutkan kening. Pasti ini karena Nicholas Page yang mengaum terlalu banyak. Dia meraung keras, mengguncang dunia, dan suara auman seperti itu, ditambah dengan guncangan kekuatan tongkat laut dalam. Bagaimana mungkin itu tidak menyebabkan longsoran salju? Cherry Sie terpana di tempat yang sama, sangat terkejut di dalam hatinya. Pertarungan sengit ini telah menyebabkan semua orang menjadi terperangkap, tak terkecuali. Kecepatan longsoran sangat cepat. Pegunungan ribuan meter, hampir seketika, telah berguling ke lereng gunung. Tampaknya jauh dari mereka, tetapi ini hanya sisa beberapa napas waktu. Semua yang ada di sini akan terpengaruh, ditutupi salju, semuanya akan terangkat oleh longsoran salju. Longsoran salju tidak terjadi dalam semalam. Es dan salju tidak mencair sepanjang tahun, tetapi salju adalah hal yang sangat ringan. Setelah menumpuk, akan ada getaran yang dapat menyebabkan longsoran salju kapan saja. Es dan salju yang indah dan lembut, pada saat ini, menjelma menjadi iblis neraka, seperti naga besar, membuka mulutnya lebar-lebar untuk menelan mereka. Tuhan itu adil. Meskipun manusia sangat kuat, selalu ada alam yang menahannya. Tidak ada yang bisa bersaing dengan kekuatan alam. Banjir, tsunami, longsoran salju, dan letusan gunung berapi, tidak ada yang bisa dikendalikan oleh manusia. Di bawah kekuatan yang begitu besar, siapapun tidak berarti. Boom! Suara longsoran salju semakin keras bergema di udara, hampir dalam sekejap, yang tak terbayangkan. Ini longsoran salju. Cherry, lari! Thomaskin berteriak dan dengan cepat melarikan diri ke bawah lembah. Hanya di bawah lembah adalah satu-satunya perlindungan mereka. Jika mereka melewatkannya, tidak akan ada kesempatan untuk bertahan, karena mereka sekarang setengah jalan. Di lereng gunung, hampir mustahil untuk lari ke bawah. Longsoran salju, menakutkan, bahkan lebih mengerikan dari tsunami. Lisa Luo bergumam. Nicholas Page dengan cepat berlari menuruni lembah. Ulurkan tanganmu. Thomaskin meraung, tetapi Cherry Sie terlalu jauh dari mereka. Cherry Sie berlari menuju Thomaskin. Thomaskin selalu menunggu. Baginya, tidak peduli apa, mereka ada rekan, dia tidak akan pernah meninggalkan Cherry Sie. 1000 meter. 800 meter. 500 meter. 200 meter. 50 meter. Melihat longsoran salju sudah dekat, Cherry Sie melompat langsung ke bawah lembah. Thomaskin meraih Cherry Sie. Pada saat ini, longsoran salju sudah bergulir,
vitalitas Cherry penuh dengan keputusasaan. Bab 1726 Portal di bawah lembah. Badai salju menyebar, angin topan melanda, dan longsoran salju tiba dalam sekejap. Pada saat itu, meskipun Cherry telah melompat ke lembah, itu sudah terlambat karena longsoran salju telah menghancurkannya. Thomaskin berusaha sekuat tenaga meraih Cherry, namun tangan satunya langsung terbanting dan jari-jarinya menancap di dinding batu. Darah menetes. Boom. Longsoran salju terus berlanjut. Butuh 2 menit penuh sebelum salju di puncak gunung berguling ke kaki gunung. Angin dan salju berhenti pada saat ini, bahkan langit tampak redup. Semua jenis suara hilang, angin dan salju berhenti, salju turun di puncak gunung, sunyi. Lembah ini juga tertutup salju, sebagian besar tertutup oleh es dan salju. Di bawah longsoran salju, tidak hanya salju, tetapi juga bongkahan es yang tak terhitung jumlahnya, bebatuan berguling, sehingga akan menimbulkan dampak yang sangat besar dan membentuk longsoran salju. Pada saat itu, Thomaskin sedang bergelantungan di tebing, satu tangan memegang dinding batu, dan tangan lainnya memegang Cherry. Darah menetes di wajah Cherry. Cherry tiba-tiba terbangun, wajahnya sangat buruk. Dia baru menyadari bahwa dia tidak mati, tetapi dipegang erat oleh Dr. Qin pada detik terakhir dan keduanya selamat. Dr. Qin, kamu. Melihat tangan Thomaskin tertanam dalam di dinding batu, darah menetes, adegan mengejutkan itu sangat mengharukan Cherry. Dr. Qin hampir kehilangan nyawanya untuk menyelamatkan dirinya. Dia sebenarnya jelas bisa melarikan diri. Namun, di saat-saat terakhir, dia masih tidak menyerah. Jika dia pergi sendiri, mungkin tidak akan ada Cherry lagi di dunia ini. Berhati-hatilah agar tidak terjatuh ke salju. Thomaskin melirik Cherry. Cherry mengangguk, vitalitasnya seperti terbakar, karena dia masih hidup, dia harus menjalani saripati sendiri. Dr. Qin menyelamatkan dirinya dengan hidupnya, Cherry semakin menghargainya. Pada ketinggian lebih dari 10 meter, Cherry melompat turun dan mendarat di ruang terbuka di bawah lembah. Kekuatan besar sekali lagi membuat sekelilingnya berguncang, salju yang tak terhitung jumlahnya, penuh dengan curah hujan. Cherry ketakutan, karena takut akan ada longsoran salju lagi. Beruntung sekali tidak berarti dia begitu beruntung setiap saat. Thomaskin juga melompat, tubuhnya ringan seperti burung layang-layang. Mendarat di samping Cherry. Melihat telapak tangan berdarah Thomaskin, Cherry merasa sakit hati. Aku akan membalutnya untukmu. Dengan perasaan campur aduk di hatinya, Cherry dengan cepat mengeluarkan sapu tangannya untuk membalut telapak tangan Thomaskin. Maaf, Dr. Qin, aku yang membuatmu terluka. Cherry penuh rasa bersalah. Jangan bicarakan yang berhubungan dengan itu. Kita adalah rekan seperjuangan. Thomaskin menepuk bahu Cherry, mata Cherry kemerahan, dan menganggukkan kepalanya. Pergi ke sana dulu. Thomaskin mengatakan bahwa topografi di sini telah berubah akibat dari longsoran salju, namun istana es Kunlun masih berada di lembah ini. Di bawah lembah, sebagian besar terkubur oleh salju, tetapi setidaknya masih ada celah-celah untuk masuk. Thomaskin dan Cherry berjalan dengan hati-hati, longsoran salju meninggalkan kesan yang mendalam pada mereka, dan mereka harus lebih berhati-hati. Aku ingin tahu apakah kedua orang Atlantis itu masih hidup. Cherry menggerutu. Mereka berdua aku tidak tahu apakah mereka akan memiliki keberuntungan seperti kita atau tidak. Thomaskin mengangkat bahunya dan berkata dengan dingin. Setelah berjalan sekitar setengah jam, pupil mata Thomaskin menegang. Dia melihat sebuah portal di bawah dinding batu yang sangat besar dan tinggi puluhan meter. Meskipun kedua sisinya tidak terlalu simetris, itu adalah portal yang melengkung. Di bawah portal, dia melihat Nicholas Page dan Lisa Luo. Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.